Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Fauzi selaku ahli gizi yang bertugas hari ini. Apakah benar dengan Ibu R? Iya benar Bapak. Bagaimana kabar hari ini Ibu? Masih agak sedikit sesak Pak. Itu juga kadang-kadang sering pusing juga Bapak. Berarti keluhannya seperti itu, gitu ya? Iya. Oh, baik. Jadi saya ingin melakukan konseling gizi sekitar 10 menit untuk membantu mengontrol tekanan dari Ibu. Apakah Ibu bersedia? Siap bersedia Bapak. Jadi tujuan kita hari ini supaya tekanan dari Ibu itu bisa turun dan pola makan Ibu jauh lebih tinggi. Jadi menurut data biokimia yang ada di sini, tekanan dari Ibu menunjukkan 160 atau 80 mmHg itu tinggi dan berat badan berlebih. Ini disebut hipertensi ya Bu ya. Oh begitu ya Pak. Ya, jadi Saya baru tahu. Jadi hipertensi itu adalah kondisi ketika tekanan darah dalam pembuluh darah itu meningkat secara menekan. Kondisinya melebihi batas normal yaitu 140 per 90 mmHg atau menurut pedoman terbaru 130 per 80 mmHg. Nah, jadi Ibu di sini kan tekanan darah Ibu berada di 160 per 80 mmHg itu termasuk tinggi. Terus seperti itu. Jadi kondisi ini dapat meningkatkan resiko berbagai macam penyakit seperti kardiovaskular, stroke, dan penyakit jantung. Nah, jadi dari tanda-tanda gejala yang disebutkan tadi ada sakit kepala, pusing, pengen kabut dan lain-lain. Jadi itu juga termasuk faktor yang terjadi pada Ibu saat ini yaitu hipertensi. Jadi hipertensi juga itu bisa disebabkan oleh makanan juga seperti garam yang berlebihan, makanan yang berlemak, dan kurangnya olahraga. Wah bahaya ya Pak ya berarti hipertensi ini. Iya sangat bahaya Bu. Mungkin bisa dikontrol dengan pola makan yang lebih seimbang. Jadi Ibu ini dianjurkan diet rendah garam. Nah, jadi tujuan diet yang akan saya konselingkan untuk Ibu hari ini itu menurunkan tekanan darah, mencegah komplikasi, menjaga keseimbangan gizi, meningkatkan kualitas hidup. Jadi untuk dietnya itu saya menyarankan Ibu itu rendah natrium, tinggi kalium, serta rendah lemak, jenuh dan kolesterol, tinggi serat, batasi gula sederhana, dan cukup cairannya. Seperti itu ya. Jadi nggak boleh makan asin-asin dulu. Iya Bu, betul Bu. Itu sebenarnya tuh bukannya nggak boleh, cuma dikurangi. Ya, jadi jangan terlalu banyak untuk ngasih. Misalkan Ibu masak, terus Ibu kasih 1 sendok garam ke masakan itu, jangan dibatasi, dikurangi supaya kondisi Ibu ini bisa turun lagi untuk tekanan darahnya supaya bisa mencapai nilai normal. Jadi makanan dianjurkan untuk Ibu ini itu ada nasi, sayur, buah, ikan, tahu tempe. Kalau misalnya ikan itu masih boleh nggak? Sebenarnya ikan tuh boleh, asalkan itu nggak asin ya. Soalnya kalau terlalu asin juga itu ya itu bisa memicu hipertensi, tekanan darah Ibu itu naik seperti itu. Juga mungkin kalau misalkan Ibu senang makan makanan instan, mie instan, gorengan, yang lain-lainnya itu bisa dihindari, dikurangi, dihindari dulu. Kalau misalnya itu dihindari, kalau misalnya kita sesekali aja makannya itu boleh nggak? Sebenarnya sesekali sih boleh-boleh saja, cuma untuk saat ini dihindari dulu gitu. Jadi untuk pola makan Ibu
Tuh nanti diberikan makanan 3 kali karena 2 kali selingan. Nah ibu biasanya tuh makannya berapa kali tuh kalau dari kamu? Biasanya tuh saya makannya tuh cuma 2 kali dalam sehari, Pak. Mungkin nanti kalau untuk itu bisa ditingkatkan lagi untuk pola makannya, jadi makan 3 kali utama, Iya. 2 kali selingan. Oke. Jadi untuk makanan yang dianjurkan itu ada ini Bu. Sumber karbohidrat itu ada nasi, kentang, ubi, oatmeal. Untuk proteinnya, ini protein rendah lemak ya Bu ya. Dari ikannya tuh ikan tuna, ada yang juga tuh ayam boleh asalkan tanpa kulit, tahu, tempe, kacang-kacangan. Untuk sayur-sayurannya ada bayam, kangkung, brokoli dan wortel. Buah-buahan juga pisang, jeruk, paya, semangka, serta ibu juga diperbolehkan untuk mengonsumsi susu tapi yang rendah lemak ya Bu. Makan tinggi kalium dan serat itu baik sekali untuk menurunkan tekanan darah. Mungkin bisa ditingkatkan untuk makan makanan seperti itu, contohnya pisang. Dan mungkin yang bisa dihindari dulu untuk saat ini itu makanan yang tinggi garam seperti ikan asin, telur asin, makanan kandungan. Serta makanan instan juga tuh perlu juga dibatasi. Jadi kan ibu kan juga suka mie instan gitu. Nah itu perlu dibatasi juga. Sosis juga perlu, nugget. Makanan tinggi lemak juga perlu dihindari dulu untuk saat ini. Lebih baik mungkin nanti saya akan beri contoh menu sehari untuk depannya. Jadi untuk makanan paginya tuh ibu bisa mulai dari nasi, telur rebus, terus tumis, kangkung dan buah, selingannya dan pisang atau semangka. Untuk siangnya nasi, ikan rebus atau pindang, plus sayur bening, tempe dan buah. Selingannya ada biskuit rendah garam, air putih. Malamnya nasi, ayam tanpa kulit, tumis sayur dan buah. Nah untuk cara pengolahannya ini ibu dianjurkan untuk mengolah masakannya itu seperti direbus, dikukus, dipanggang, tumis sedikit minyak, dan batasi garam. Ini benar-benar penting, apalagi kalau pakai penyedap itu benar-benar cari ini dihindari. Nah gunakan tuh bumbu yang alami tuh kayak rempah-rempah, kayak bawang, jahe, kunyit. Nah itu boleh. Hindari juga gorengan dan santan berlebih. Misalnya kalau ini gorengnya pakai minyak, ini minyaknya menggunakan minyak apa ya? Mungkin kalau bisa minyaknya pakai minyak alfa ya. Nah itu minyak saya. Mungkin harganya cukup mahal, akan tetapi itu bisa sangat membantu proses dalam menurunkan tekanan darah ibu untuk saat ini. Nah untuk gaya hidup ibu ini, ibu apakah sering jalan kaki, apakah sering berolahraga, atau bagaimana? Mungkin jarang. Jarang ya. Mungkin nanti ibu bisa jalan kaki, Ya. itu untuk olahraga ringan, terus kurangi stres, terus minum juga yang cukup. Nanti jalan pagi itu masih boleh ya? Sebenarnya kalau jalan pagi itu boleh, itu sangat-sangat dianjurkan. Jadi kan kita nggak harus kayak jogging, lari, kita olahraga ringan ya cukup jalan kaki 10 menit, 20 menit juga dikeliling rumah ibu gitu setiap paginya. Gak perlu lama-lama, mungkin sekitar 20 menit, 10 menit cukup. Yang penting rutin dan konsistensi bu sebenarnya itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin bisa ibu sebutkan nih, apa saja yang perlu dihindari, terus apa saja yang perlu makanan yang perlu dianjurkan. Untuk makanan yang harus dihindari itu kayak mie instan, terus yang makanan yang bergoreng-gorengan, terus yang asin berasin gitu, yang asinnya tinggi garam. Jadi yang dianjurkan ini lebih berbanyak makan buah-buah, sayur, terus kayak kacang-kacangan gitu yang mengandung rendah lemak.
Betul sekali sih Bu, begitu. Berarti nanti mungkin untuk makan seperti itu bisa dihindari dulu ya Bu ya untuk saat ini. Baik. Mungkin ada yang perlu Ibu tanyakan kembali? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Untuk pembatasan garamnya dalam sehari itu berapa ya? Mungkin untuk pembatasan garamnya Ibu bisa satu masakan itu 1 sendok teh. Ya. Jadi kalau bisa benar-benar dikurangi, kalau nggak gitu sejumput aja gitu kalau masak masih garamnya. Iya. Iya, walaupun ya emang rasanya nanti agak hambar, tapi itu kan apalagi kan kondisi pusat ini kan lagi tekan darah naik nih. Ya. Kalau ini terus-terusan takutnya akan berlanjut ke penyakit yang lebih bahaya lagi. Nah, untuk saat ini bisa diturunkan dulu untuk makanan seperti itu, asin-asin. Oke, baik. Oke, Mungkin ada yang tanya. mungkin sudah cukup. Mungkin nanti kalau misalnya ibu bingung, ibu perlu masih bingung nih, ini nanti kayak gimana arahnya, terus untuk makanan itu apa aja, nanti bisa kontak saya. Bisa nih, Ya. misalnya nggak ada permasalahan kurang ini, bisa konsultasi ke Ya, bisa. panjenengan ini. Oke, bisa sangat bisa. Ya, Bun. Terima kasih. Semoga cepat sehat, cepat sembuh.